Baik, jadi di sini kami membuat aplikasi yang memuat resep makanan dengan judul aplikasinya Cook Easy. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan kode program dari kelas Android Manifest. Pertama, di bagian tag application ini, di sini dia menetapkan pengaturan utama aplikasi, termasuk icon, label, tema, dan aturan backup data. Kemudian di bagian activity utama ini, dia adalah main activity pertama kali yang dijalankan saat aplikasinya akan dibuka. Kemudian ada bagian terakhir ini, activity untuk semua resep makanan, di mana di sini kami memuat 10 jenis makanan. Eh, Kenapa di sini semua aktivitinya dimasukkan biar pada saat dideklarasikan bisa dipanggil melalui intent. Jadi di sini deklarasi ini memastikan agar navigasi antar halaman itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Fani. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelas main activity yang dimana pada bagian ini itu paling pertama yang bekerja dalam program ini. Bagian ini itu bisa dibilang sebagai pintu masuk utama aplikasi Android. Ketika aplikasi dijalankan, sistem Android langsung memanggil main activity. Dan di dalamnya ada satu bagian yang sangat penting yaitu set content di bagian kelas main activity. Jadi code-nya bisa dilihat di bagian main activity. Eh, nah, melalui set konten, aplikasi langsung diarahkan untuk menampilkan home screen-nya. Jadi bisa dibilang bahwa tanpa memanggil home screen ini, UI aplikasi tidak bisa mungkin sama sekali berjalan karena seluruh tampilan kita memang dibangun menggunakan Jetpack Compose. Jadi main activity ini benar-benar menjadi penghubung pertama antara sistem Android dengan tampilan aplikasi kita. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke tampilan, kita butuh data dulu. Maka dari itu ada sebuah data model yang bernama Recep, seperti yang terlihat pada bagian data model itu. Di model ini berfungsi seperti wadah untuk menyimpan dua informasi penting per resep, yaitu ada nama resep dan gambar resep. Semua tampilan di home screen ini tergantung pada struktur modelnya. Lalu setelah membuat modelnya, kita juga menyiapkan daftar resep sebagai sumber data utamanya. Daftarnya ada di bagian uh, list data, list resep. List ini bisa dianggap sebagai database kecil untuk aplikasi kami. Semua resep yang muncul di home screen itu diambil dari sini. Jadi kalau kita ingin menambahkan atau mengurangi resep, tinggal kita ubah aja di bagian bagian ini. Lalu kita masuk ke bagian yang kelas Fun Get Activity. Lalu masuk ke salah satu bagian yang cukup krusial, yaitu bagaimana aplikasi kita membuka halaman detail resep ketika pengguna mengklik salah satu item dari daftar menu tersebut. Untuk itu kami membuat sebuah fungsi yang bernama Get Activity Class by Name. Fungsinya sebenarnya sederhana tapi sangat penting. Eh, Fungsi Get Main Activity Activity Class by Name ini bekerja seperti sebuah sistem pemetaan. Ketika user mengklik resep bakso, aplikasi harus tahu bahwa halaman yang harus dibuka adalah bakso activity dan begitu juga seterusnya. Kemudian sekarang masuk ke bagian yang paling sering dilihat oleh pengguna yaitu tampilan home screen-nya yaitu bagian fun home screen. Di sini seluruh elemen UI seperti logo, search bar, dan daftar resep ditampilkan. Di bagian bawah fun home screen ada
variabel search tag yang menyimpan teks pencarian kami, eh, eh, teks pencarian pada aplikasi kami. Jadi ketika pengguna mengetik sesuatu di share barnya, nilai yang diketik akan berubah dan otomatis memfilter daftar resep yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian bagian masih fun home screen-nya, tapi scaffold bagian top barnya. Eh, Setelah itu bagian share bar-nya yang membuat penggunaan bisa mencari resep berdasarkan nama. Contohnya seperti pada outline text file ini, di bawah, paling bawah sebelum lazy column. Jadi pada bagian ini server itu langsung mempengaruhi variabel share text ya yang kemungkinan digunakan untuk memfilter data resep. Jadi daftar resep yang ditampilkan akan berubah sesuai kata yang diketik. Kemudian pada bagian lazy column ini sangat efisien karena hanya membuat item yang terlihat di layar sehingga pemrosesan ringan meskipun listnya panjang, setiap resep akan ditampilkan menggunakan komponen bernama resep card. Untuk yang terakhir yaitu fun resep card. Di bagian inilah logika navigasi semuanya itu terjadi ketika pengguna mengklik satu resep, card akan mengeksekusi kode untuk membuka activity detail yang sesuai dengan daftar resep, daftar menu yang pengguna klik. Selain itu, setiap card juga menampilkan gambar resep, nama, dan tombol like yang membuat tampilan semakin menarik. Untuk resepnya kami hanya memasukkan 10 resep makanan saja, di mana di setiap kelas itu code-nya sama saja. Yang berbeda hanya pada gambar dan juga cara membuat resepnya. Yang pertama itu ada kelas bakso activity, di mana ini sebagai kelas utamanya, di mana di sini bakso activity sebagai halaman untuk menampilkan resep bakso. Kemudian dilanjutkan dengan set konten yang digunakan untuk memanggil UI Compose. Eh, Kemudian dilanjutkan dengan fungsi utama dari UI tersebut. Jadi bagian bakso ini, bakso screen ini, eh, bagian ini digunakan untuk membangun keseluruhan tampilan layar. Dimulai dari scaffold. Jadi scaffold di sini itu struktur dasar layar compose dan kemudian top up bar di sini header header yang berisi tentang resep bakso enak. Dan juga di sini di sini di bagian ini digunakan untuk memasukkan background gambar. Jadi nanti dia akan menampilkan gambar layar full screen. Kemudian ada kolom. Di sini terdiri dari gambar bakso, judul makanan, kart bahan dan kart langkah-langkah. Dan juga ada tombol untuk kembali ke menu. Dan untuk kelas-kelas lainnya, code-nya sama juga. Ini ada kelas bolu bola susu. Kurang lebih code-nya seperti pada bakso tadi. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan output dari aplikasi kami ini. Di sini kami screenshot tampilan UI-nya karena filenya cukup berat pada saat dijalankan. Ya, ini adalah tampilan awal dari aplikasi resep makanan kami. Di sini terdapat 10 resep makanan. Yang pertama ada bakso, kedua bola-bola susu, ketiga es cincau, keempat mie ayam, kelima puding coklat, keenam puding karamel, ketujuh rendang padang, kedelapan sop tulang, kesembilan soto ayam, dan terakhir capcay. Kemudian pada tampilan ini kami masuk di menu pencarian. Yang pertama kami memasukkan kata kunci dari resep makanan soto. Maka tampilannya
akan seperti ini. Kemudian kami mencoba untuk memasukkan pencarian menggunakan kata so saja, maka yang akan muncul seperti ini. Ada bakso, sop tulang, dan soto ayam. Kemudian ini resep tampilan dari langkah-langkah membuat bakso, resep bakso enak, resep sop tulang sapi, bisa lihat di sini. Kemudian ada soto ayam lezat. Lalu resep makanan selanjutnya ada mie ayam. Bahan sedikit di bagian atas itu ada tanda panah itu untuk kembali ke menu home screen-nya. Baik, ini adalah tampilan UI dari aplikasi kami tadi. Sekian dan terima kasih.